Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas. Kita masih di season yang keempat dan episode podcast kali ini gue akan bahas mengenai raw diet. Pola makan di mana yang kita makan itu adalah mentah-mentahan semua. Mungkin ini akan jauh lebih populer untuk raw vegan diet karena gue rasa buat orang-orang yang mempraktekkan ketogenic diet dan masih makan daging lah ya, daging hewani itu kayaknya jarang yang bener-bener mempraktekkan raw diet, oke. Jadi kita akan set konteksnya, ini untuk ngebahas apakah raw vegan diet itu bagus. Karena ini sempat lumayan booming dan gue sendiri juga pernah penasaran dan ingin mencoba, itu ada di YouTube yang namanya Fully Raw Christina dan ada beberapa influencer di YouTube yang memang mempraktekkan raw vegan diet untuk jangka waktu yang lama. Dan setelah mendengar apa yang mereka rasakan, perbaikan kesehatan yang mereka rasakan, itu bikin tertarik, buat banyak orang, dan gue pernah nyobain untuk 3 hari melakukan raw vegan diet yang akan gue bagikan juga di sini. Tapi pastinya yang gue bagikan di episode podcast kali ini semua base dari penelitian. Jadi ada 2 penelitian yang akan gue kutip, penelitian dari tahun 2024 dan juga tahun 2022, linknya ada di deskripsi podcast. Kalian bisa pelajari, baca lebih lanjut kalau kalian ingin, tahu lebih detail lagi dari apa yang gua, rangkumkan. So, sekarang kita coba lihat kenapa sih orang itu bisa tertarik sama raw vegan diet. Raw diet itu makanan-makanan mentah. Kenapa mereka percaya ini? Nomor satu, mereka percaya mereka ingin menghindari processed food, apalagi ultra processed food. Yes, totally agree, alasan mereka itu bagus, menghindari processed food sehingga kita makannya benar-benar harus mentah yang gak diproses, eee, supaya sehat, benar-benar sehat banget, oke? Lalu juga beberapa ada yang percaya bahwa di makanan mentah itu ada energi, oke? Ini kepercayaan, bahwa ada energi yang nggak rusak karena dia masih mentah. Dan proses memasak ini akan merusak energi ini. Oke, ini ada alasan kedua kenapa orang tertarik kepada raw diet. Lalu yang ketiga, mereka percaya bahwa proses memasak atau memanaskan makanan itu merusak nutrisi dan juga proses memasak itu akhirnya menghasilkan toksin-toksin, racun-racun yang terbentuk di makanan tersebut. Lalu alasan selanjutnya kenapa sih orang tertarik dengan raw diet? Mereka percaya bahwa di makanan yang mentah itu ada enzim-enzim yang bermanfaat untuk tubuh kita dan membuat kita lebih sehat. Terus, alasannya yang terakhir pastinya alasan karena kesehatan. Jadi banyak juga orang yang tertarik kepada raw diet karena memang, mereka ingin menurunkan tingkat, profil lipid mereka seperti kolesterol, trigliserida mereka, ingin mencapai penurunan berat badan yang lebih baik, menurunkan gula darah, mengurangi tingkat radang, mungkin mereka ada yang punya masalah penyakit tertentu seperti, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, dan ya improve kesehatan mereka secara general. Raw vegan diet. Dan by the way, di penelitian ini, 2 penelitian yang kutip, mereka juga mencatat bahwa memang raw vegan diet ini bisa menurunkan total kolesterol, LDL, trigliserida. Terus buat orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, buat pasien-pasien ya, mereka mengutip penelitian lain, ada satu penelitian mencoba kalau seorang pasien yang punya hipertensi, itu 40% paling tidak makanannya itu adalah dari makanan mentah-mentahan, itu mereka bisa menurunkan, tekanan darah mereka sebanyak 17,8 mmHg. So, lumayan signifikan banget, penurunan yang bisa dialami. By the way, buat orang-orang yang punya definisi, apa ya, definisi dari raw vegan diet ini memang 100% yang mereka makan itu, mentah-mentah semua. Ada orang yang mempraktekannya oke 80% mentah, 20%-nya cooked, oke. Tapi semua orang bisa mempraktekannya beda, tapi banyaknya yang emang raw vegan diet believers itu mereka 100% makanannya mentah, nggak ada yang dimasak, sama sekali, oke.
Anyway, manfaat lainnya yang memang ditulis oleh penelitian ini, yes, untuk orang-orang yang mempraktekkan raw vegan diet, tingkat peradangan akan berkurang di dalam, tubuh mereka, gula darah juga akan jadi jauh lebih baik. Lalu yang mereka temukan juga adalah kesehatan pembuluh darah yang lebih baik, khususnya adalah berkurangnya plak yang ada di pembuluh-pembuluh darah, terutama yang ada di carotid artery, yang ada di antara, pembuluh darah yang mensupport aliran darah ke otak, ya. Itu memang ada penelitiannya, lalu juga asupan dari antioksidan itu sangat-sangat banyak karena mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah. Lalu juga weight loss, perbaikan-perbaikan peradangan, mental health yang lebih baik, quality of life yang lebih baik, oral hygiene yang lebih baik juga ini ditulis juga di penelitiannya. Anyway itu dari sisi manfaatnya. Nah ini mungkin, sedikit definisi lagi kalau menurut penelitian ini, mereka itu definisi dari raw diet 70 paling tidak 75% yang dikonsumsi adalah makanan mentah, nggak dimasak sama sekali. Dan kalaupun quote on quote dipanaskan, itu nggak boleh lebih dari 47 derajat Celcius, oke? Ada juga yang lebih strict itu derajatnya nggak boleh lebih dari 42 derajat Celcius, gue juga nggak tahu dapat dari mana mereka angka-angka ini. Karena kan kalau kita masak sesuatu atau titik didih sesuatu air, itu kan di 100, derajat Celcius ya. Terus kalau kita pikir lagi, kalau mereka makan mentah-mentahan semua, yang mereka makan mayoritas itu adalah sayur sama buah. Karena kalau kita ngomongin makanan kelompok polong-polongan, legumes, itu kan harus dimasak. Kalau kayak kacang merah, kacang endul, kacang hijau, itu kan harus dimasak. Nggak mungkin kalau mereka benar-benar makan mentah, oke? Kecuali kelompok nuts. Nuts kalau kayak almond, cashew, itu semua mentah dan itu ya mereka bisa makan, oke? Walaupun iya, mereka makan nuts itu, cukup banyak, seeds ya, biji-bijian juga itu mentah-mentah bisa. Tapi kalau kita pikir juga sumber karbohidrat yang lain, seperti misalnya nasi, kentang, itu kan harus dimasak, oke? Apakah itu singkong, itu juga harus dimasak. So, mostly mereka nggak makan itu, oke? Lalu ada beberapa kalau yang emang raw diet-nya itu, masih mengkonsumsi makanan hewani, mereka bisa makan dried meats. Udah juga cold pressed oils, honey mereka juga bisa konsumsi ya, beberapa fermented foods juga bisa, karena itu nggak dimasak. Dehydrated foods juga bisa, itu kayak dehydrated yang buah, spices itu juga bisa mereka konsumsi. Tapi sekarang yang kita mau bahas adalah dampak negatif, udah gitu gua ingin sharing mengenai kesulitannya apa mempraktekkan raw diet. Dampak negatif yang ditemukan kurang B12, kurang vitamin D3, kalsium dan yodium juga asupannya kurang sehingga kepadatan tulang juga rendah. Ini mereka sudah meneliti populasi-populasi yang mempraktekkan raw diet, oke. Eee, Asupan seng atau zinc itu juga berkurang, berat badan mereka cenderung ada di range, hampir underweight, masih normal tapi close to underweight walaupun ada beberapa yang underweight. Dan tingkat lemak mereka cenderung rendah, sehingga di beberapa perempuan dicatat mereka itu sampai tidak mengalami menstruasi. Karena lemaknya terlalu rendah. Nah ini yang perlu di-notice juga bahwa kalau lemak di dalam tubuh perempuan itu terlalu rendah, itu mereka bisa sampai nggak menstruasi. Jadi ini salah satu yang nggak bagus juga. Lalu yang concern lainnya adalah food safety concern. Karena makanan-makanan mereka ini tidak dipanaskan, sehingga dikhawatirkan ini banyak toksins atau bakteri-bakteri yang tidak mati karena makanan-makanannya mentah. Jadi ada benefitnya juga dari sisi food safety ketika kita memasak sebuah makanan. Ya kayak orang orang luar negeri lagi traveling ke Indonesia, banyak bakteri di sini yang mereka nggak kenal, akan lebih aman ketika mereka makan makanan yang dimasak dibandingkan ketika mereka makan makanan yang mentah, ya kan. Itu ya saran umum lah ya yang seperti itu. Nah,
Sekarang bagian yang terakhir yang ingin gue sharing-kan adalah kesulitan untuk mempraktekkan raw diet. Well, kalau kalian ada yang penasaran, gue sarankan kalian coba aja untuk 2, 3 hari, 1 minggu, silahkan aja dicoba. Kalian bisa banyak banget nemu resep-resep mengenai raw vegan diet online. Mungkin quote on quote kalian bisa melakukan menggunakan ini sebagai detox, untuk kayak ngeriset badan kalian lagi. Tapi ketika ini dilakukan long term, ini yang lumayan susah dan ini beberapa kesulitannya. Kesulitan yang pertama adalah susah untuk mencukupkan kalori. Kenapa? Karena mayoritas yang mereka akan makan adalah buah dan sayur. Kalori di sayur dan buah itu sangat rendah. Buah lebih tinggi dibandingkan, sayur. Kalau misalnya kita makan ketimun gitu ya, kita makan satu ketimun, wah itu kalorinya juga nggak akan sampai 50, tapi kalau kita makan satu buah pisang kalorinya akan sekitar 90 sampai 100. Tapi bayangin aja kita biasanya makan pisang misalnya 2 3 4 pisang aja udah kenyang. Sedangkan itu kalorinya sekitar masih 400. Sedangkan misalnya kebutuhan metabolisme kita, kebutuhan kalori kita itu misalnya ada di 2.500 kalau laki-laki ya, apalagi aktif, kebutuhan kalori kita banyak. Sehingga kalau kita makannya raw diet ini, kita volume makannya harus besar banget. Kalau teman-teman nonton ke YouTube, orang-orang yang mempraktekkan raw diet ini, mereka itu makannya ya satu bowl yang besar banget, ketika mereka minum smoothies-nya banyak banget, karena mereka harus mencukupkan sisi kalorinya, oke? So ini tricky, ini susah ya. Jadi kalau kita nggak kelebihan berat badan dan kita mau maintain berat badan dengan raw diet ini, cukup susah. Karena asupan kalori sangat rendah dari makanan-makanan mentah ini, karena ya balik lagi, sumber karbohidrat itu harus dimasak rata-rata, ya kan? Apakah itu nasi, apakah itu kentang, apakah itu jagung, itu kan rata-rata harus dimasak, oke? Dan yang kedua adalah cukup susah untuk mencukupi kebutuhan protein. Kita tadi gue udah singgung sedikit bahwa, polong-polongan, yang salah satu sumber protein nabati yang sangat banyak manfaatnya dan bisa mensuplai kebutuhan protein kita yang cukup, itu harus dimasak. So, orang-orang yang makan raw diet ini harus bergantung sama nuts, sama kacang-kacangan. Kacang-kacangan bisa kasih protein, ya yang cukup ke orang-orang yang makan raw diet ini, tapi mahal, Bun. Mahal banget kan, untuk beli makanan-makanan ini seperti almond, cashews, kalau kacang tanah okelah, lebih lebih murah, lebih affordable karena itu tumbuh di lokal juga. Kalau kita belinya walnuts, Brazilian nuts, itu kan semua mahal. Oke, itu juga challenge-nya. Terus yang selanjutnya, tadi gue udah mention mengenai volumenya, jadi harus banyak banget untuk mencukupi kebutuhan kalori kita. Tapi yang selanjutnya, itu persiapannya juga banyak banget. Karena makanan-makanan mentah ini, contoh kita harus cuci sayurnya yang bersih, apalagi kalau kita beli beli dari pasar tradisional Indonesia, itu lumayan banyak banget effort, ketika gue mempraktekkan, raw diet ini selama 3 hari, gue aja udah kayak kelimpungan dan jujur ya, nggak terbiasa dengan style masaknya ya. Karena contoh waktu itu, gue coba kayak kita ya gue waktu nyoba gue lagi di Amerika. Gua, mau makan pasta gitu kan, pasta kan tapi kan ya again itu harus dimasak, nggak bisa jadinya kan. Jadi ketika gua search menu-menu raw vegan diet, itu kita bikin, spaghetti tapi spaghettinya itu pakai zucchini. Zucchini itu semacam kayak kelompoknya keluarganya mentimun lah ya. Dan itu kan kayak satisfying-nya tuh beda gitu. Kepuasan kita dalam makan pasta yang biasa dengan zucchini, itu beda banget kepuasannya dan dari segi kalori itu jauh lebih rendah juga pasta dari zucchini. Bayangin aja gue harus makan berapa banyak sampai gue kenyang. Itu challenge banget, tricky banget, oke? Dan yang terakhir teman-teman, kesulitan dalam mempraktekkan raw vegan diet adalah ketika kita traveling. Untuk jadi seorang pemakan, vegan, plant based, itu aja udah susah ketika kita traveling.
kita harus search ekstra dulu, kita harus cari lokasi-lokasi restoran-restoran yang memang punya menu-menu yang bisa dimodifikasi atau memang menu-menu yang khusus untuk vegan, vegetarian. Kalau kita raw vegan, untuk traveling susah banget, oke, nggak gampang banget dan itu jadi salah satu challenge. Untuk sustainability-nya, kalau kita mau memutuskan untuk kita makan raw vegan diet, sustainable nggak? Kemudahannya applicable, apa ya, application-nya di kehidupan kita bisa atau enggak? So anyway, ini episode podcast yang ingin gue bagikan mengenai raw vegan diet supaya kita juga punya pengetahuan, kita tahu dan kita bisa share juga ke teman-teman kita yang lain. Kalau raw vegan diet ini kita mau gunakan sebagai quote on quote detox, silahkan. Karena buat orang-orang yang melakukan juice fasting dan lain-lain, itu kan ya asupan kalorinya juga rendah ya, tapi untuk short period amount of time it's okay, tapi kalau untuk kita lakukan dalam jangka panjang itu yang bisa jadi masalah. So anyway, teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, share ke teman-teman yang lain, supaya kita bisa punya pemahaman kesehatan yang lebih baik. Dan seperti biasa harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.